Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AY yang berada di seluruh Indonesia ataupun dimanapun Anda berada bisa mengikuti acara ini. Kali ini kita datang tamu yang sangat spesial dan akan membahas yang sangat spesial juga, hal-hal yang mendasar dalam rangka kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Tamu kita kali ini adalah Pak Gatot Nurmantio. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yani. Saya manggilnya Mas ya, supaya Ya. Bagaimana apa kabarnya sekarang ini? Alhamdulillah baik, sehat. Aktivitas? Aktivitas ya kami, kemudian aktivitas olahraga dan aktivitas jadi pengasuh cucu. Ya, memang dalam kondisi pandemi ini mengasuh cucu itu lebih menarik lagi. Iya, jadi makanya saya pikir setelah saya mantan Panglima TNI pensiun nggak ada yang perintah-perintah kan, tapi sekarang justru dijajah kalau cucu. Ya, kalau dia katanya sayang anak, sayang cucu lebih lagi. Ya itulah yang saya rasakan gitu. Mas GN ini cukup menarik saya kira. Ini langkah yang dilakukan Mas GN ini menjadi perbincangan, mulai dari perbincangan warung kopi sampai perbincangan elit-elit politik kita. Apa itu beberapa waktu yang lalu kan Mas GN ya mengajukan gugatan sesungguhnya judicial review yang diajukan oleh rekan saya, tentunya Pak Refli Harun, dan di channelnya Pak Refli Harun juga sudah dikemukakan bahwa Pak GN mengajukan gugatan judicial review. Perbincangan itu adalah karena sama-sama mengetahui adalah Pak GN ini sejak tadi sudah dikemukakan setelah pasca menjadi Panglima TNI, aktifnya di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Dan masyarakat banyak tahu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini adalah gerakan moral politik atau politik tingkat tinggi, bukan politik kekuasaan. Tapi sekonyong masyarakat dan rakyat dikejutkan ya dengan langkahnya Pak GN. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan. Pak GN langsung mengajukan gugatan presidential threshold. Karena sebelumnya sudah ada 13 gugatan Mas GN, itu tidak menjadi perbincangan. Bahkan terakhir itu adalah gugatannya Bang Rizal Ramli, juga tidak menjadi gosip atau perbincangan. Karena ini menyangkut sosoknya Mas GN seperti itu. Ini orang mengira-ngira nih, apa dalam rangka Pak GN ini akan ikut running dalam 2024, sehingga apa yang didengungkan oleh kami ya, politik moral atau politik tinggi itu sudah mulai bergeser. Itu orang udah tanya-tanya sebenarnya, apakah kami juga ini akan menjelma menjadi partai politik. Nah gini, gimana sesungguhnya Mas GN sebenarnya? Ya orang melihat seolah-olah kontradiktif, tapi kalau saya melihat tidak kontradiktif, masih satu arah dengan apa yang dilakukan maklumat kami. Tapi saya nggak tahu nih latar belakangnya Mas GN, sehingga sekonyong-konyong kan juga tidak dibicarakan kan, konyong-konyong aja langsung. Baik Mbak Yani, jadi sebenarnya tahun politik baru tahun politik, tapi kan berjalan lebih cepat tahun politik ini. Jadi persepsi orang tentang saya mengajukan presidensial threshold 0% itu wajar-wajar saja kalau berpikiran bahwa saya akan running dan lain sebagainya kan gitu. Namanya juga pendapat-pendapat orang kan gitu. Tetapi seperti yang banyak disampaikan bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini adalah politik moral. Dalam politik itu moral paling tinggi. Kedua, yang paling penting adalah kami ini mempunyai misi adalah untuk menjaga, dalam tanda kutip, dengan cara perkataan, pendapat dan sebagainya, agar tujuan pemerintah itu capai cita-cita
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45 dalam tahapan-tahapan pemerintah itu bisa tercapai gitu loh. Itulah arti kata menyelamatkan gitu. Nah, saya melihat bahwa kondisi sekarang ini tadinya saya agak nggak nyambung gitu loh. Tidak nyambung dengan presidensial threshold yang 20% ini. Tidak ada hubungannya. Soalnya nggak ada hubungannya. Tapi begitu saya melihat situasi yang ada sesuatu yang salah dalam sistem demokrasi kita, gitu loh. Yang katanya demokrasi itu adalah mensejahterakan rakyat. Ya. Kan, tujuannya mensejahterakan rakyat. Tetapi kondisinya akan lebih lanjutkan gitu. Demokrasi itu adalah kebebasan. Demokrasi itu menjunjung hak asasi manusia, kan gitu. Nah, dalam konteks ini kita melihat dengan fakta-fakta yang ada. Saya harus melihat data ya. Jadi tadi bahwa pengangguran meningkat, ya pengangguran meningkat, dan kita ini kan bonus demografi. Justru demografi ini generasi muda yang umurnya antara sekitar 18 sampai 34 tahun, justru disitulah yang banyak pengangguran gitu. Ini kan ironis. Dan tenaga kerja formal pun karena epidemi ini wajarlah dia akan beralih ke informal. Tapi dengan pengangguran meningkat, pasti dampaknya adalah kemiskinan meningkat, gitu loh. Jumlah orang miskin terbukti di sini meningkat 2,5 juta orang. Dan jumlah penduduk rentan sebentar lagi jadi miskin. Ini di antara miskin, garis kemiskinan yang menempel ya. Tinggal sedikit. Bayangin dari jumlah penduduk Indonesia, gitu. Nah, ini yang nyampaikan mantan Menteri Keuangan Pak Bambang Brojonegoro, kan gitu. Kemudian ironis lagi, kan gitu. Kesenjangan sosial ini semakin melebar, gitu. Ini resiko kita. Jadi ini coba perhatikan, jumlah penduduk dengan kekayaan bersih 1 juta US dollar mencapai 171.740 pada tahun 2020, melonjak 61,69%. Bayangkan lonjakannya luar biasa, justru dalam kondisi pandemi ini kan gitu. Kemudian kekayaan bersih 100 juta US dollar pada tahun 2020 ini mencapai 417 orang, naik 22,29% dari tahun 2019. Ini kan ada sesuatu yang moral. Rakyat miskin semakin bertambah, tetapi sekelompok orang yang kaya itu kekayaannya bertambah. Apa Pak GN ingin menyatakan bahwa seharusnya demokrasi mengantarkan rakyat itu menjadi sejahtera, kaya sebagaimana tadi Pak GN mengatakan? Makanya ini paradok jadi. Nah, kemudian dan ini pun justru KPK menyampaikan baru-baru ini bahwa 7,3% kekayaan pejabat naik negara loh, naik saat pandemi, dan 60% kasus korupsi itu dilakukan dan polisi, gitu. Demokrasi itu adalah rakyat yang mengontrol pemerintah, kayak itu. Tapi buktinya sekarang, nah, kemudian survei Institute, pendapatan rumah tangga mengalami penurunan 74,3%, lebih besar daripada dimiliki yang anak, lebih besar lagi, gitu. Dan kebanyakan ini yang tinggal di kota lebih besar lagi, 78%. Dan ini mencoba mengecek apakah benar apa tidak. Saya survei ke Alfamart, Indomaret, gitu. Mereka mengatakan bahwa dalam kondisi sebelum pandemi ini itu masing-masing orang itu per orang itu belanja di Alfamart itu 25.000.
sekarang sudah di bawah 15.000, hampir setengahnya. Jadi dari situ bisa apa yang disampaikan ini benar. Grafiknya semakin menurun. Ya. Oke. Dan lebih mengerikan lagi bahwa utang negara pemerintah dan BUMN serta BI mencapai 13.000 lebih. Dan ini kali lebih besar dari pendapatan pajak setahun. Bayangkan ini. Dan ini meningkat dari 2014 ini meningkat 2,5 kali loh. Nah, kemudian 56% pendapatan negara membayar cicilan hutang dan bunga. Nah, dan sekarang ini jumlah orang miskin mencapai 27,54 juta. Kalau lihat dalam apa yang dikemukakan oleh Kementerian Keuangan juga, APBN kita mengalami defisit yang luar biasa. Pasti, Iya, kan? pasti. Sekarang lebih kurang kan pernyataannya Sri Mulyani lah ya, 800 triliun lebih. Artinya negara ini kalau bahasa umumnya itu besar pasak daripada tiang. Ya, dan siapa yang membayar? Rakyat. Untuk membayar harus sharing kan? Ya. Sharing antara pemerintah dengan rakyat. Ya. Ya kan? Maka Bu Sri Mulyani mengatakan kita juga akan pinjam lagi kepada rakyat dengan Sun tadi ke bank gitu. Nah, dari ini semuanya ternyata benar bahwa kualitas demokrasi Indonesia itu skornya 63 sekarang. Nah, kayaknya terendah sejak tahun 2006. Jadi pelaksanaan demokrasi benar-benar masuk kepada rejim. Kalau menggunakan istilahnya Bang Rizal, ya, demokrasi kriminal. Ya. Dan yang saya katakan kebebasan sipil angkanya rendah. 5,59. Skor budaya politik rendah lagi 4,38. Indeks HAM yang saya sampaikan sangat memprihatinkan 2,9. Dan yang menyedihkan lagi koalisi kabinet 82%. Nah, dari akumulasi ini saya coba mencari apa penyebabnya. Ya, ternyata penyebabnya adalah oligarki. Gitu, oligarki. Antara penguasa dan pengusaha itu menjadi satu dengan satu, sama opsinya. Peng-peng seperti itu. Ya, peng-peng. Bagaimana meningkatkan kekayaan, bagaimana melanggengkan kekuasaan. Ini ternyata sebabnya adalah presidensial threshold yang 20%. Bisa lompatan itu gimana Pak GN, supaya Pak GN kan selama ini juga tidak menyadari. Ya. Kayak seolah nggak ada urusannya. Tapi Pak GN menemukan wah ternyata ini biangnya itu akibat dari presidensial threshold. Ya. Nah, terus gimana itu bisa? Saya mencoba berkomunikasi dengan politikus yang tinggi, kemudian ternyata hitungan per provinsi itu untuk Pilpres diperlukan sekitar 300 miliar. Ya. Kan gitu. Itu angka hemat gitu Pak. Angka hemat ya. Pak Bayani kan orang politikus ya, angka hemat. Dan itu kita ada 34 provinsi. Ya. Kalau dikalikan saja 9 triliun. Yang saya tanyakan, adakah calon presiden yang mempunyai uang segitu? Ya. Kalau dari kalangan politisi, dari ketua-ketua partai kayaknya nggak ada. Nggak ada. Pasti pengusaha, oligarki lah yang punya. Ya pasti kan pengusaha. Ya. Dan pengusaha itu meminjamkan tidak minta dibayar dengan rupiah, tetapi dengan kebijakan politik. Jadi hutang politik. Nah, dari sinilah maka dipastikan ketua-ketua partai inilah yang akan, contohnya gini, Bang Yani mau nyalonkan presiden, ya kan? Ada pengusaha. Pastinya daripada kasih Bang Yani, kasih ke saya aja. Udah saya aja sekian gitu. Nah, ini bisa jadi semacam itu kan. Jadi, dan ternyata benar bahwa presidensial threshold yang 20% ini dari partai-partai. Kan DPR. Iya, betul. Jadi memang gini Pak SGN, bahwa presidensial threshold ini kan undang-undang. Undang-undang itu dibentuk oleh DPR. DPR itu isinya baik partai besar maupun partai menengah dan kecil. Pasti ide dari partai besar. Ya, bersama-sama dengan pemerintah seperti itu. Nah, kalau di Undang-Undang Dasar kita ini gini Pak Gen, sebenarnya presidensial threshold itu nggak dikenal. Di pasal 6A ayat 2 menyebutkan bahwa presiden itu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Titik. Ya, jadi sifatnya bukan sebagaimana disebutkan orang menyatakan open legal policy, tertutup, ya sudah tutup, partai politik atau gabungan partai politik. Itu kata-kata itu ya, partai politik atau gabungan partai politik. Nah,
Sebelum itu saya tanggapi lagi, saya lanjutkan lagi. Sehingga dengan demikian, maka apa yang terjadi sekarang ini, ya dikatakan trias politika itu sudah nggak ada sekarang. Ya. Satu, ya, legislatif sudah 82%. Ya. Kemudian sudah diamputasi dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang COVID ini, ya, Corona. Nggak boleh bicara apa-apa, diam saja. Kemudian dan itu anggarannya pun dicabut, hak anggarannya juga sudah dicabutkan gitu. Sudah nggak boleh ngontrol, hak anggarannya dicabut, diam, koalisi 82%, kayak gitu. Dan yudikatif ini dipilih oleh eksekutif sama legislatif. Nah, dampak ini, bayangkan, ini sama-sama kita mempunyai lembaga yang menjadi tiang sakral untuk mengontrol undang-undang. Apakah undang-undang ini bertentangan nggak dengan undang-undang lebih atas atau Undang-Undang 45? Mahkamah Konstitusi. Bayangkan, Mahkamah Konstitusi. Contohnya, Undang-Undang Ciptaker. Ya, yang kemarin yang juga. Ya. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan kan, bahwa benar Undang-Undang Ciptaker ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Benar nggak? Inkonstitusional. Benar kan? Gitu? Tetapi nggak tahu pikirannya bagaimana. Saya juga sampai sekarang merenung. Kok diizinkan berlaku 2 tahun? Indens dia. Mahkamah Konstitusi tahu dan menyatakan bahwa undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang 45, tapi mengizinkan diberlakukan di negara ini selama 2 tahun. Ditolerin. Bertentangan dengan Pak Gatot ingin menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi ditolerir selama 2 tahun. 2 tahun. Ya. Ada maling, kan gitu. Maling lewat pintu utama, kan gitu. Terus dirubah undang-undangnya, kan gitu. Itu karena lewat pintu utama, jadi dianggap tamu saja, nggak tahu rumahnya. Jadi dibolehkan, ya malingnya banyak kan ditanya gitu. Dia tidak perlu masuk jendela. Gitu. Itu utama. Ini suatu hal yang sangat luar biasa karena dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, gitu loh. Seharusnya apa yang ingin Pak GN atau Mas GN kemukakan, seharusnya MK itu menjadi pengawal konstitusi, the guardian of constitution. Kebenaran nggak berdua lagi. Ini salah, ya udah nggak usah dilakukan. Namanya salah kok, kan itu. Nah, kebijakan ini akan berdampak kepada bawah-bawahnya, gitu. Satu. Kemudian di legislatif. Ya, contoh lagi yang amoral, saya bilang itu. Tadi konstitusi kan saya bilang amoral, biar aja memang begitu memang kerja. Legislatif. Undang-undang RUU Ibu Kota. KN. Ya kan. Yudikatifnya kan dilanggar. Ya kan. Apa yang dilakukan oleh legislatif? Merubah kan gitu. Merubah bahwa yang dilanggar itu dijadikan yudikatif yang benar. Dan diperlakukan mundur. Retroaktif ya. Jadi ini moral kayak apa ini? Jadi justru perwakilan rakyat itu menyakiti rakyat, mengkhianati kepercayaan rakyat, dan melakukan kegiatan yang amoral. Gitu. Ya, Mbak ini kan di anggota DPR sekali kan, itu suatu hal yang bagaimana kan gitu. Nah, itu banyak lagi yang lainnya, tapi karena kita singkat. Yang kedua selanjutnya lagi, pemerintah. Pada saat masyarakat berjuang antara mati dan hidup menghadapi COVID, dihimpit dengan kondisi ekonomi yang sangat sulit, dibatasi ruang ekonominya,